onde. Oh gitu ya. Ya memang tempat dibuat dan besar. Ternyata kita datang di tempat yang tepat anak negeri. Ini adalah pabrik skala rumahan yang khusus membuat wajan atau penggorengan. Pertama itu dari lembaran baja yang hitam kita potong sesuai ukuran. Oh, Ya pakai las ini. Pakai las. Ya seperti ini. Jadi masnya nanti bisa motong ini untuk apa? Mbaknya nanti bisa bantuin. Oke, di sana ya Pak? Ya pukul. Lempengan besi baja hitam harus digambar terlebih dahulu, kemudian potong menggunakan las. Pak, Bayo susah ya Pak ya? Ya susah ini, kalau nggak biasanya susah ini ya. Enggak Pak, sampai nasi Pak. Ya. Wah, ternyata emang benar-benar susah Rek untuk memotong baja yang seperti ini. Nah, anak negeri, setelah melalui proses pencetakan dan pemotongan baja sebagai proses pertama, selanjutnya potongan baja yang sudah berbentuk bulat harus dipanaskan terlebih dahulu. Eits, belum selesai. Karena dalam proses pembakaran ini, aku masih harus mengangkut sekam sebagai media pembakaran pada bagian atas wajannya. Awas, minggir, minggir. Wih, lihat tuh apinya anak negeri. Menyala yo. Nah, inilah proses pemanasan dari si bajanya. Jadi sebelum ditempa, baja dipanaskan terlebih dahulu hingga warna itu memerah. Karena itu betul-betul panas. Dan ini suhunya itu bisa mencapai ribuan Celcius pokoknya. Bekerja di tempat seperti ini memang harus tahan akan suhu yang panas anak negeri. Tuh lihat, belum lama aku di sini, baju yang aku pakai sudah basah kuyup karena keringat akibat suhu yang sangat panas yang dihasilkan dari proses pembakaran ini. Setelah kurang lebih 30 menit proses pembakaran, baja harus cepat dipindahkan ke lubang cetakan untuk dibentuk. Bener-bener salut aku sama pekerja di sini. Meski kebanyakan usia pekerja yang tak lagi muda, tapi tenaga mereka masih sangat kuat loh untuk memukul baja yang panas ini. Oh iya anak negeri, mayoritas masyarakat di sini memang berprofesi sebagai pengrajin wajan, tapi yang masih tradisional alias tidak menggunakan alat pres. Ya hanya di tempat Bapak Ridi ini anak negeri yang masih bertahan hingga 3 generasi. Dari baja yang telah dipanaskan memang benar-benar panas sampai saya tuh tadi gak kuat untuk mendekat. Selanjutnya ini adalah proses penempaan. Itu gunanya untuk membentuk baja itu biar menjadi lengkungan seperti itu dan terlihat bentuknya. Di proses penempaan ini, Sabrina ternyata tidak mau ketinggalan. Dia mau coba memukul baja menggunakan palu yang beratnya hampir 5 kg ini. Rin, piye? Duh, kena nih. Udah mas sampai udah capek. Waduh, pakai ditanya capek begitu Pak. Ya sebenarnya saya udah ada, udah jadi bisa lihat. Waduh, Bapak ini nggak ngomong dari tadi Pak. Ya. Mau bikin mau bikin onde-ondean sampai mandi keringet seperti ini Pak. Ya sudah. Mari. Ini Pak ya. Terus keringet tenanan nih kira. Waduh. Ini mas yang udah jadi. Ini Pak. Ya. Nggak ngomong dari tadi toh Pak. Tinggal pakai aja. Brin, Sabrina. Ayo. Aduh, Kis bener wajannya yang ini. bener-bener. Ini ya? Iya, Mas. Gede sepertinya ya. Ya cocok ini untuk DOD. Yaudah Pak, ini boleh saya bawa Pak. Ya silakan dicoba. Ayo Brin. Dan terima kasih bantuannya tadi ya. Waduh, sami-sami Pak. Ini kalau betong ya Pak ya. Makasih ya Pak udah bohongin kita Pak. Ayo Brin. Pak. Ayo Brin, Brin. Teko endi ae kok suwe temen? Ini Bu, saya tak bawa itu wajannya. Bisa bikin sendiri tadi ya Bu. Oh iya, taruh aja di atas tunggu. Langsung sana? Ya, langsung nyala apinya. Harus bikin ini dulu tadi. Tuh kan bener, ibu-ibu sudah pada nunggu. Jadi langsung aja yuk kita beraksi. Mumpung lagi di Mojokerto nih Rek, kita mau bikin salah satu jajanan yang legendaris, yaitu onde-onde. Jajanan ini sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit loh, dan masih populer hingga sekarang. Uniknya ini, kita masak gede, masak besar, pakai wajan yang besar tentunya. Nah sambil aku siapkan apinya, Pengen kita aja lihat ya. Brina dan ibu-ibu yang sedang siapkan bahan pelengkapnya.
Campurkan tepung ketan putih dengan air, kemudian tambahkan gula pasir secukupnya dan juga garam. Nah, biar tambah gurih, selain penambahan garam, kata ibu juga sangat penting untuk menambahkan santan kelapa dan juga susu bubuk. Aduk semua bahan sampai tercampur rata, kemudian tekan-tekan adonan hingga kalis, agar tidak lengket saat dibentuk nanti. Adonan sudah siap, sekarang aku mau buat isiannya dulu yo, bersama Dek Brina yang ayu ini. Yaps, untuk isiannya kita menggunakan kelapa parut yang disangrai sampai setengah kering dan sedikit keluar minyak. Menyangrai kelapa parut seperti ini tidak semudah yang dilihat. Harus terus diaduk agar tidak gosong. Nah, kali ini proses pembuatan enten-enten atau isian. Biasanya kita bikin pakai kacang hijau, tapi kali ini kita spesial buat dari kelapa. Namanya enten-enten Mas. Ini malah yang zaman dulu ya? Betul, ini yang spesial malah, Wes, legendaris. dan ini loh, ini nggak boleh terlalu matang kan? Nggak boleh, ini nggak boleh terlalu kering. Jadi Bu, ini udah cukup belum? Ini udah matang ya Bu ya? Udah ya Bu ya, angkat ya Bu ya. Ya wes, yuk. Ambil sedikit adonan tadi, kemudian pipihkan. Ini sih gampang, Bu. Pokoknya serahkan aja sama aku. Sebenarnya Bu, cukup ya? Ini ya, ini nanti ini kan masih dikasih isian itu. Iya. Oh gitu ya Bu? Siap. Setelah dipipihkan, kemudian isi adonan menggunakan enten-enten atau kelapa parut yang sudah dimasak tadi. Terus lakukan secara berulang-ulang hingga adonan hamis dan membentuk bulatan kecil. Wes, akeh nak goyangnya Bu ya. Oh iya, seneng goyang-goyang. Coba Pelan-pelan ya. intre nih apa jenenge? Bikin teri. Biar. Oh iya. Diginiin nanti. Jangan terlalu. Oh iso. Jangan gitu. Jangan gitu. Diputer-puter aja. Pada zaman dulu, onde-onde dibawa oleh pedagang Tiongkok yang berlabuh di Nusantara sekitar abad ke-12 dan terus bertahan hingga saat ini. Bahkan menjadi salah satu julukan kota Mojokerto ini, anak negeri. Jangan tolong digoreng ya. Ibu, Ini Mas Abi. ya. Iya, bantu. goreng bareng. Jangan gampang, Ih. Nah, iki anak negeri. Proses menggoreng dengan wajan sebesar ini memang memerlukan minyak yang sangat banyak. Tapi tenang, karena menggoreng onde-ondenya jadi bisa cepat selesai. Wajan yang terbuat dari besi baja hitam jelas memiliki banyak keunggulan, yaitu anti lengket dan juga lebih tahan lama, alias awet. Besi baja hitam juga dapat menghantarkan panas dengan baik, sehingga masakan akan cepat matang. Onde-onde Mojokerto siap dibawa ke lokasi gunungan untuk ikut memeriahkan acara kirap budaya nanti. Nah, ini kita udah persiapkan onde untuk dibikin gunungan. Gunungannya besar sekali, Rek. Rek, diwangi yo, dipasang yo. Yuk, kene yo. Nah, ini diambil. Lihat tuh, anak negeri. Pemuda-pemudi di sini semangat banget yo buat bantu masangin onde-onde yang aku buat tadi. Gunungan onde-onde sudah siap. Sekarang waktunya kirap dimulai. Ayo Rek, angkat gunungannya. Kirap dimulai dengan meninggalkan halaman rumah rakyat. Semua berbaris rapi dan terlihat penuh semangat. Kalau begitu, aku juga nggak mau kalah semangat ah. Lihat tuh anak negeri, gunungan onde-ondenya terlihat sangat gagah yo. Nah, for your information nih, kalau di Indonesia, onde-onde sudah ada sejak zaman Majapahit. Tak hanya gunungan onde-onde dan juga bendera dengan panjang 250 meter, kirap kali ini juga dimeriahkan oleh pertunjukan seni lainnya, seperti musik tradisional dan juga barongsai. Selesai kirap, acara selanjutnya adalah memanjatkan doa di pinggir Sungai Brantas, sungai yang menjadi bukti kejayaan Majapahit sebagai jalur perdagangannya. Prosesi saat ini adalah prosesi larungan yang mana tujuan untuk
memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan larung saji nanti itu bermaksud adalah untuk membuang sengkolo atau kesialan seperti itu. Selesai acara doa di pinggir Sungai Berantas, sekarang waktunya masyarakat berebut gunungan onde-onde. Walah, seru banget yo anak negeri. Masyarakat sangat antusias sekali mendapatkan onde-onde yang ada di gunungan. Nah, selesai berebut gunungan, puncak acara ini adalah pengibaran bendera merah putih raksasa dari atas jembatan yang ada di Sungai Berantas. Siap? Lihat baik-baik yo anak negeri. 1, 2, 3. Tuh, lihat anak negeri. Bendera merah putih berkibar dengan gagah. Sungguh pemandangan yang indah yo. Jadi, kita sebagai generasi muda penerus bangsa juga harus terus berani, terutama dalam menjaga persatuan dan kesatuan negeri tercinta ini. Dan inilah puncak dari kirap pemuda di bumi Mojopahit, yaitu pengibaran bendera merah putih di atas jembatan Sungai Berantas. Ini dia nih anak negeri, keseruan lainnya yang ada di Mojokerto, yaitu tree climbing yang sebentar lagi akan aku lakukan bersama teman-teman dari RCI Mojokerto. Nah, jadi setelah semua dipersiapkan, yang paling penting ini kita harus tahu tekniknya untuk menggunakan harness ini. Otomatis kalau ke atas kita butuhkan tenaga. Nah, kalau udah tekniknya bener, pasti mudah ya Mas ya, naiknya Mas ya. Oh iya, aku dan Sabrina sengaja memanjat pohon kemiri ini untuk bantu warga yang biasa mencari kemiri di bawah pohon ini. Nah, untuk memanjat pohon sebesar ini memang tidak mudah. Makanya, aku dan Sabrina sengaja mengajak teman-teman pecinta tree climbing yang memiliki alat komplit. Tree climbing ini Rek adalah kegiatan yang lagi digemari atau digandrungi oleh para pemuda-pemuda pecinta alam. Dan itu dia aman ya, safety, karena kita udah pakai harness yang tentunya udah menjaga keamanan kita. Ini si Sabrina udah di atas, saatnya aku beraksi Rek. Sekarang giliran aku yang naik anak negeri. Doakan aku yo. Ternyata nggak semudah yang aku bayangkan anak negeri. Aku harus menarik dan menahan beban tubuhku agar terus bergerak ke atas. Bener-bener memacu adrenalin Rek. Ini baru naik, sedikit aja udah menguras tenaga. Nah ini untuk ke atas lagi, ini masih 15 meter lagi. Yang penting alon-alon asal kelakon. Yang artinya pelan-pelan tapi pasti. Dan tuh lihat anak negeri, akhirnya sampai juga yo aku di atas pohon ini. Akhirnya setelah perjuangan kurang lebih nih kita naik di pohon yang tingginya itu bener-bener tinggi, kurang lebih 20 meter ya Mas ya. Wah. Tapi setelah sampai di atas, gimana perasaan Nurdin? Terbayarkan dengan view yang cakep nih Mas Indah Apip. sekali Re, ini salah satu alternatif kalau kita mau lihat Pemandangan landscape yang berbeda ya. Betul. Nah, dengan cara seperti ini nih. Oh iya anak negeri, kegiatan tree climbing ini tak hanya sekedar olahraga loh, tapi juga bisa dijadikan rekreasi. Karena kita juga bisa menikmati indahnya alam sekaligus sejuknya udara pegunungan di daerah Pacet ini dari atas pohon. Bu, Tadi apa itu Apa itu, Bu? Kemiri Bu. Lagi pohon kemiri. Salah ternyata. Ayo, Dibantu ya? ayo gimana? Bu, saya bantu dari atasnya Bu ya. Tak goyang-goyang ya Bu, pohonnya Jatuh ya, Bu. ya? Bener kan anak negeri? Ada warga yang sedang cari kemiri di bagian bawah. Mumpung sudah di atas pohon, kita segera bantu aja yuk. Biar hasil kemiri yang didapat ibu-ibu di bawah sana lebih banyak. Bentar, seru-seruannya udahan dulu yo. Sekarang kita bantu Bu Sumirah yang sedang cari kemiri. Karena pohon kemiri ini sangat besar dan tinggi, kita bisa bantu dengan cara menggoyang-goyangkan dahan pohonnya agar kemiri berjatuhan. Ayo Bu Sumirah, ambil yang banyak yuk kemirinya. Oh iya anak negeri, tahu nggak?
Kalau pohon kemiri ini ternyata berasal dari Malaysia loh. Namun berkat pohonnya yang kuat, kemiri cepat menyebar di daerah Asia lainnya, baik yang bercurah hujan tinggi maupun rendah. Oh iya anak negeri, karena pohonnya yang tinggi, kemiri jarang ada yang memetik. Warga hanya menunggu kemiri jatuh ke tanah. Lihat aja tuh Bu Sumirah, meski umurnya sudah tidak lagi muda, Bu Sumirah masih semangat untuk memungut kemiri. Karena hasilnya yang tidak seberapa, Bu Sumirah tidak menjual kemiri ini ke pengepul, melainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan dapur sendiri untuk memasak sehari-hari. Ya sudah, karena sudah lumayan lama di atas pohon, kemiri yang jatuh juga sudah banyak. Sekarang waktunya aku dan Sabrina turun. Ayo Brin, hati-hati yo. Alhamdulillah ya Mbah nggih. Hasilnya banyak iki lho. Yang jatuh dari banyak Mbah ya. Wah, ini tak bantu mecahin nggih Mbah. Iya. Ya wis, ayo. Ayo. Sekarang kita mau menyusuri sungai karena kita mau mengantarkan kemiri ini ke ibu-ibu ya. Jadi kalau jalan ini cukup lumayan jauh, makanya kita memanfaatkan aliran sungai dengan menyusuri sungainya menggunakan ban ini ya. Iha, meluncur. Selain mempercepat waktu sampai tujuan, aktivitas bertubing seperti ini juga sangat seru sekali loh anak negeri. Seru banget. Memiliki variasi aliran dari lebar hingga menyempit dan juga bebatuan yang tersebar di sungai ini membuat sepanjang jalan dihiasi arus yang lumayan deras. Air di Sungai Kromong yang berada di Desa Pacet ini seger banget yo. Jadi makin semangat aku. Ayo Brina, sebentar lagi sampai kita. Nah, anak negeri, itu Ibu dan Mbak Injil sudah makin kelihatan. Loh. Tapi kok malah bablas? Brina, kita kelewatan ini. Udah nunggu lama tadi Mbak? Soalnya banyak jauh ya, ternyata ya. Yuk. Ini loh, tak bawain. Untung aja Mbak Injil sigap membantu aku dan Brina. Jadi selamat deh. Kemiri yang kami bawa juga aman, nggak ada yang hanyut. Nah anak negeri, ini kita lagi ngebantuin mecahin kemiri. Ini menggunakan alat yang cukup unik, cukup sederhana. Nama alatnya ini adalah capitan, tapi ini dapat melindungi tangan kita agar tidak kena pukulan batunya. Dan kemiri itu yang dimanfaatkan dalamnya ya, seperti ini. Jadi mecahnya harus hati-hati, harus utuh seperti ini karena kalau pecah atau remuk kayak punyanya si Sabrina, itu nggak laku anak negeri. Tapi tenang Brina, kemiri yang rusak tetap masih bisa dimanfaatkan kok. Kalau masyarakat di sini biasanya membuatnya menjadi vitamin rambut supaya tumbuh sehat dan subur. Ini kita lagi mau bikin minyak rambut secara alami dengan menggunakan kemiri. Ini kemirinya kita bakar terlebih dahulu biar nanti keluar minyaknya ya. Betul. Wes, lagi dibakar ya. Ayo. Proses pembakaran kemiri ini juga tidak terlalu lama kok. Cukup bakar selama 15 menit saja. Setelah itu, ambil kemiri yang sudah berubah warna menjadi kehitaman. Lalu gosok menggunakan jari pada bagian dalam kemiri. Kemudian tinggal dioleskan ke kulit kepala sembari dipijat. Jahit lagi. Ternyata kandungan minyak pada kemiri itu dapat menyuburkan dan menghitamkan rambut. Dengan cara mengaplikasinya itu cukup mudah sekali anak negeri. Seperti ini. Kalau kita langsung ke kulitnya seperti ini. Eits, ada satu lagi nih manfaat kemiri anak negeri, yaitu dapat mengatasi masalah ketombe yang membandel. Manfaat ini diperoleh dari kandungan asam linoleat dalam minyak kemiri yang bersifat anti radang. Wih, mantap juga ternyata. Loh, lah gue mau nyanti kok. Fokusnya kemiri kok malah bilang ya. Oh, sudah. Gue mau nyanti kok malah. Si orang-orang. Langsung Apa? manjur ya Mbak ya. Jur Mas. Mas. Anjir apa toh? Coba. Gue mau senang lagi. Mas. Iki mau manjur iki. Oke, langsung Iki. nambah urung. Mas ya. Tinggal
tingkat kegandengan itu maju bro. Waduh, 100% maksimal ini Iki mas. iki bener.